Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Roslina Saptaningrum, CGP Angkatan 11, SMK Negeri 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya akan memaparkan tugas eksplorasi konsep modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat menjelaskan konsep coaching secara umum. CGP dapat membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. CGP dapat menjelaskan konsep coaching dalam konteks pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain atau rekan sejawat. 1. Konsep coaching secara umum. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Whitmore 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses yang kreatif. Yang kedua, tujuan kedua adalah membedakan coaching dengan pengembangan yang lain. Di sini kami sampaikan perbedaan sebuah tabel yang menggambarkan perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitator, dan training. Kalau dilihat dari aspek tujuan, coaching itu menuntun coach untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Kalau mentoring, membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya untuk membantu mentee mengembangkan dirinya. Kemudian, konseling tujuannya adalah biasanya dilakukan ketika ada masalah emosi dan psikologis. Kalau fasilitasi tujuannya adalah membantu memudahkan kelompoknya dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemudian kalau training itu tujuannya adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atau trends. Kemudian kalau dilihat dari aspek hubungan itu kalau coach membangun kemitraan yang setara. Kalau mentoring hubungan secara seseorang yang berpengalaman dan yang kurang berpengalaman. Kemudian kalau konseling hubungan antara seorang ahli dan seorang yang membutuhkan bantuannya. Kemudian kalau fasilitasi adalah hubungan seorang yang berada di luar kelompok dengan suatu kelompok yang difasilitasinya. Kemudian kalau training hubungan antara seorang ahli dan kelompok yang perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian mentoring. Menurut Stone mendefinisikan mentoring sebagai suatu proses di mana seseorang teman, guru pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan Sakari menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, dan mendorong pilihan yang bijak dan membantu mentee untuk membuat perubahan. Kemudian, konseling menurut Gibson dan Michael menyatakan bahwa konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Roger dalam Hendrarno
dan kawan-kawan menyatakan bahwa konseling merupakan rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang tujuannya adalah memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Kemudian fasilitasi. Menurut SWAS, mendefinisikan fasilitasi sebagai sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif, berdiri netral dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok, memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah training. Seorang training menurut Now Hollenbeck merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Kemudian di sini coaching adalah merupakan proses mengantarkan ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan seseorang dari situasi ini dia saat ini ke situasi di masa depan. Menurut Pendidikan Nasional, sistem among ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan andayani atau handayani semua kekuatan diri yang ada pada murid. Sebagai seorang guru, dengan semangat tuturi handayanya, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat among atau menuntun. Demikian pemaparan kami. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam bahagia dan tetap semangat untuk semua guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.